Qolal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur ke mati lampu dan jeplak. Mati lampu apa jeplak ya? Mati lampu. Kalau diteruskan yang di dalam aja, kedengeran nggak yang belakang? Kedengeran. Gak apa-apa tah, terusakannya. Seadanya. Mundur ke robi'an, mata tabda'u muddatun nifas, ad-darsu robi'. Yang kemarin keterangannya masih belum selesai. Ya. Misalun yuwaddihu dzalika. Ra'at nufasa udaman nifasi ba'dal wiladati bi asyrati ayyamin. Famin haitsul adadu naqulu inna nifasa lahu asyratu ayyam. Contohnya di sini adalah perempuan nifas mengeluarkan darah nifas pada hari ke-10 setelah melahirkan. Kemarin berarti salah memahami sayanya ya. Mohon maaf. Setelah melahirkan nggak keluar darah, di hari ke-10 mengeluarkan darah. Maka secara hukum dia baru nifas pada saat keluar darah, tapi secara hitungannya dia sudah nifas selama 10 hari ya, sejak selesainya proses melahirkan. Sudah. Ad-darsu utawi dimepetkan aja biar yang di luar bisa masuk. Mepet maju Isma. Dimepetakan tembok. Yang di belakang maju, yang di luar masuk. Secukupnya. Ya tuh masih kosong banget tuh tengah. Apa nih? Diesel atau apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Loh, Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Enggak, orang gelem nganggo bismillah. Gelemnya nganggo tes. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Adarsu utawi iki iku pelajaran. Utawi pelajaran al-khomisu kang kaping 5. Iku ma mertelaaken perkara. Yahrumu kang haram opo ma bil haidi kelawan sebab haid wan nifasi lan nifas. Bab kelima menjelaskan tentang perkara yang haram sebab haid dan nifas. Jadi ini adalah salah satu bentuk syariat yang ta'abudi. Ta'abudi itu memang dari asal syariatnya sudah seperti itu, gitu ya. Karena jelas di Al-Qur'annya bahwa orang yang haid itu tidak boleh, kalau ayat yang ada di depan itu fa'tazilun nisa ya. Lalu dalam hadisnya juga jelas Kanjeng Nabi mengatakan orang yang haid itu fatsruki as-sholata gitu ya lafadznya. Dari Quran dan hadis sudah jelas melarang bahwa perempuan pada saat haid itu larangannya adalah sholat. Ya, maka ini berarti ta'abudi ya. Nggak ada alasannya dulu begitu loh. Tidak seperti syariat diharamkannya khomer. Khomer itu pada zaman dulu boleh ya. Tapi karena orang yang mengonsumsi khomer itu kebanyakan terlena ya, sampai ngefly, tidak sadarkan diri, terlalu menikmati sehingga kecanduan dan mengakibatkan hal-hal yang buruk. Oleh karenanya turunlah syariat khomer haram gitu ya, karena menimbulkan madorot gitu, baik untuk yang meminum maupun orang yang berada di sekitar peminumnya itu. Tapi kalau haid ini ya, khususnya haid, keharuman sholat sebab haid ini ta'abudi, tidak ada asal mula alasannya, bukan karena menyebabkan apa sehingga lalu diharamkan sholat gitu, enggak. Yahrumu haram alal haidi ingatase wong kang haid. Alal haidi ingatase wong kang haid wan nufasailan piro-piro wong wadon kang nifas apa ma perkara yahrumu kang haram alal muhditsi ingatase wong kang hadatsan kelawan hadas asghara kang cilik. Wahia utawi ma iku as-sholatu sholat, wat tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan ngepok mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf. Salah satu perintah yang sifatnya itu ta'abudi tanpa alasan, tapi ini bukan fikih ya, itu larangan untuk melawan orang tua ya. Larangan melawan orang tua itu bukan disebabkan karena jasa orang tua kepada kita gitu. Larangan melawan orang tua, perintah berbakti kepada orang tua ya. Itu adalah perintah yang mutlak tanpa ada alasan. Jadi menjadi kewajiban setiap manusia untuk patuh kepada orang tua dan tidak melawan, tidak menyakiti orang tua. Jadi walaupun wong tuanya misalnya tidak merawat anaknya dengan baik, tidak berjasa atas hidup anaknya, tetap anaknya punya kewajiban untuk menjalankan perintah tersebut, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Itu contoh-contoh syariat-syariat yang diturunkan tanpa adanya alasan terlebih dahulu ya. Banyak ya, tidak hanya itu. Ini contoh yang terdekat dengan kita. Wa hamluhu lan
nggawa mushaf. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono mayahrumu ma utawi perkara yahrumu kang haram apa ma alal junubi ing atase wong kang junub. Wahia utawi mayahrumu alal junub iku al arba'atu papat as-sabiqatu kang dingini. Wa yuzadu lan den tambahi alaiha ing atase arba'ah apa al-muksu meneng fil masjidi ing dalem masjid. Wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an biqasdil qiraati kelawan neja maca. Koma dulu. Yahrumu alal haidi, ya haram untuk orang haid dan nifas, perkara yang diharamkan untuk orang yang berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil dilarang untuk melakukan sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Ya, artinya kalau orang hadas kecil mau melakukan 4 hal tersebut harus wudhu dulu gitu kan, harus suci dari hadas kecilnya. Lalu wakadzalika juga diharamkan untuk orang yang haid dan nifas, perkara yang diharamkan untuk orang yang junub. Orang yang punya hadas junub diharamkan untuk melakukan 4 perkara, yaitu yang 4 tadi ya, sholat, tawaf, memegang mushaf, membawa mushaf. Lalu ditambahi dengan al-muksu fil masjidi, berdiam di dalam masjid, membaca Quran dengan tujuan membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran dengan tujuan membaca Al-Quran ya, karena kadang dalam beberapa situasi diperbolehkan perempuan yang haid atau nifas membaca ayat Al-Quran dengan tujuan zikir, dengan tujuan misalnya belajar, misalnya guru maknani ayat Al-Quran dalam keadaan haid, itu kan boleh. Atau dengan tujuan menasihati, dengan tujuan yang selain membaca Al-Quran ya. Wa yuzadu lan den tambahi ala ma ing atase perkara taqaddama kang wis dingin apa as-saumu puasa, wat tolaku lan tolak, wal mururu lan lewat fil masjidi ing dalem masjid, in khofat lamun wedi sopo mar'ah talwi tahu ing ngotori masjid, wa mubasyaratu ma lan tetemuane perkara baina surati kang tetep ing dalem antarane budel warukbati lan dengkul, wa taharatu lan sesuci biniyatit ta'abbudi kelawan niat ibadah, wa saufa nasyrahuha lan bakal njelasaken sapa kita ing muharramat atau ing ma yahrumu ya, nasyrahuha wa saufa nasyrahuha lan bakal jelasaken sapa kita ing ma yahrumu al ana ing dalem saiki kullaha yo sekabehane ma yahrumu mufassolatan hale den pisah-pisah. Lalu diharamkan juga untuk puasa, tolak atau bercerai ya, dicerai. Yang ketiga, lewat di dalam masjid jika takut mengotori masjid. Yang keempat, bertemuan anggota tubuh antara wudel pusar dan lutut. Yang kelima, bersuci dengan tujuan ibadah, wudu ya, gak boleh. Kalau tujuannya ta'abud, nanti keterangannya ada sendiri ya. Dan akan kami jelaskan sekarang keseluruhan mayahrumu tadi, hal-hal yang diharamkan tadi secara terpisah-pisah. Al-awalu utawi kang kawitan iku as-sholatu sholat. Yang pertama, orang yang haid dan nifas dilarang untuk melakukan sholat. Yahrumu haram alal haidi ing atase wong kang haid, wan nufasai lan pira-pira wong kang nifas. Apa as-sholatu sholat? Walau naflan senajan iku sholat sunnah, wa sholata janazatin lan sholat jenazah.
wa sajdatu tilawatin lan sujud tilawah, wa syukrin lan sujud syukur. Haram untuk perempuan yang haid dan nifas melakukan sholat, baik itu melakukan sholat meskipun itu sholat sunnah. Berarti yang wajib ya tentu saja nggak perlu. Bukan nggak perlu, haram ya. Dan haram juga sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur. Wahahuna lan ing dalem kene-kene panggonan nubayinu mertelaaken sopo kita mas'alataini ing rong mas'alah hammataini kang penting karone. Wahuma utawi mas'alataini hammatain iku mas'alatu turu wil mani'i, masalah tumekane masalah anyar tumekane perkara kang nyegah. Wa mas'alatu zawalil mani'i lan masalah ilange perkara kang nyegah kal ati kaya dene kang bakal tumeka. Dalam bagian ini kami menjelaskan dua masalah yang penting. Yang pertama adalah masalah tentang datangnya penghalang, dan yang kedua masalah tentang hilangnya penghalang. Nah, datangnya manek atau penghalang dan hilangnya manek atau penghalang. Al mas'alatu utawi masalah al ula kang kawitan iku zawalul mani'i ilange perkara kang nyegah. Manek atau penghalang dalam urusan sholat itu kan ketika terjadi hal-hal yang memang secara khusus diharamkan seperti haid, nifas, dan juga karena berkaitan dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat. Syarat orang boleh melakukan sholat itu kan diantaranya harus berakal ya. Semisal gila berarti termasuk hilang akal. Hilang akal ini adalah manek, gitu ya. Penghalang seseorang untuk melakukan sholat. Artinya ketika orang tersebut gila, dia tidak terkena kewajiban sholat. Ya, berarti di antara manek adalah haid, nifas, gila, pingsan, ayan, mabuk, ya, dan mungkin hal-hal lain yang sifatnya itu hilang akal itu. Idza tahurat ing dalem nalikane suci sapa al haidu wong kang haid awin nufasau atawa wong kang nifas. Qabla khurujil waqti ing dalem sadurunge metune waktu salat. Walau biqadri zamanin senajan kalawan kadar kirane mangsa ya sa'u kang amot opo zaman takbiratul ihrami ing takbiratul ihram fa aktsara mangka hale luwih akeh. Wajaba mangka wajib opo al qada'u ngodoni li sholati dzalikal waqti maring salate mengkono-mengkono waktu bisyarto ini kelawan rong syarat at-taliya ini kang ngiring-ngiringi karone. Apakah masih banyak yang belum punya kitab ya? Sudah punya kitab semua? Sudah. Ada yang belum ya? Yang belum tenang saja karena insya Allah tetap ada rencana awal ya diusahakan untuk nanti menjadi pengajian kitab pada saat waktu luang. Misalnya abah nggak ngaos, ibu nggak ngaos, dan saya bisa sempat nanti digunakan waktunya yang habis jamaah isya itu digunakan untuk ngaji ini. Jadi jangan khawatir tidak dimaknani kitabnya nanti kalau sudah ada ya, masih mengusahakan karena ya kita berebutan. Nanti dulu. Idza tahurat ketika perempuan yang haid atau nifas itu suci sebelum keluarnya waktu sholat, meskipun seukuran waktu yang hanya muat untuk dilakukan takbiratul ihram lebih sedikit, maka wajib untuk mengqadha sholat tersebut dengan dua syarat.
Perempuan yang haid atau nifas bersih atau berhenti darahnya sebelum habisnya waktu sholat. Seumpama waktu sholat duhur habisnya itu berapa kalau sekarang? Jam berapa? Jangan pakai asarnya waktu kempek ya. Azannya kan rada lambat ya. Misalnya habisnya itu jam 15.00 misalnya ya. Takbiratul ihram itu taruhlah sekitar 3 sampai 5 detik. Apa terlalu sebentar? Ya 5 sampai 7 detik lah takbiratul ihram. Misalnya ya, semenit sebelum waktu asar habis itu suci. Itu sudah berhenti, darahnya sudah mandi dan sisa waktu yang ada itu adalah sepersekian atau hanya beberapa menit, misalnya semenit atau 2 menit yang hanya cukup untuk dilakukan takbiratul ihram lebih sedikit ya, kadar waktunya itu, ukuran waktunya itu. Kalau perempuan apalagi ya, ada udatnya yang sangat lama. Misalnya selesai mandi suci terus ngapain tuh? Kalau sempat batal ya berarti wudhu lagi kan. Kalau selama mandi itu nggak melakukan hal yang membatalkan ya nggak usah wudhu gitu kan ya. Misalnya kudu wudhu lagi. Habis wudhu lagi ngapain? Pakai daleman mukena. Habis pakai daleman mukena, pakai mukena. Rangkaiannya itu bertahap banget gitu ya. Banyak step yang dilalui sebelum sholat. Misal sisa waktu setelah udat wudhu pakai mukena bla 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 itu sisanya hanya kurang dari semenit misalnya, nggak cukup untuk melakukan sholat gitu loh, hanya cukupnya untuk takbiratul ihramnya. Berarti sholat yang ada pada waktu itu harus dikodok ya. Sebenarnya udah paham ya sampeannya, yang nganggo dawa akan keterangan baik. Rupane bako ussalamati. Tetepe selamat minal mawani'i saking piro-piro perkara kang nyegah biqadrima kelawan kadar kirane waktu yasa'u kang amot apa ma at-toharota ing toharoh. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono toharoh baqiyatu syurutis sholati utawi tetepe piro-piro syarate sholat. Wajib dikodok sholat yang pada kasus demikian tadi itu dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, mawaneknya, perkara yang mencegah melakukan sholatnya itu masih ada dengan ukuran waktu yang cukup untuk digunakan toharoh. Wakadha baqiyatu syurutis sholati. Begitupun syarat-syarat sholat yang lain. Okay. Baru wajib dikodok itu jika pada saat akhir-akhir sisa waktu sholat yang ada itu maneknya masih ada. Maneknya masih ada artinya misalnya masih haid gitu. Kalau contohnya sholat asar ya, waktu asar berarti berapa jam? Sekitar 3 jam ya. Selama 3 jam itu sebagiannya masih dalam keadaan haid. Lalu ternyata saat waktu sholat asar akan berhenti, haidnya berhenti, tidak keluar darahnya, lalu suci. Nah, dengan ukuran waktu yang cukup untuk digunakan toharoh dan memenuhi syarat-syarat sholat yang lain, tapi ternyata tidak cukup untuk melakukan sholat. Nah, bako ussalamati lan tetepe selamat minal mawani'i saking piro-piro perkara kang nyegah zamanan ing dalem mangsane yasa'u kang amot opo zaman tilka sholata ing mengkono-mengkono sholat bi akhaffi mumkinin kelawan luwih ringkes-ringkese perkara kang mungkin.
Balik lagi ke syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi baqa'us salamati minal mawani'i. Bebas ya, tidak adanya mane. Tadi saya bilang masih adanya mane ya. Tidak adanya mane dengan ukuran waktu yang cukup untuk digunakan toharoh dan memenuhi syarat-syarat sholat yang lain. Itu. Berarti ya jelas keterangannya sama ya. Ada sisa waktu di akhir waktu sholat tersebut untuk melakukan toharoh, seumpama maneknya adalah haid, berarti cukup untuk mandi besar, cukup untuk wudhu, cukup untuk menutup aurat gitu ya. Yang kedua, bebas dari penghalang, bebas dari manek dalam hal waktunya, yaitu waktu yang cukup untuk melakukan sholat secepat mungkin, seringkas mungkin. Bukan berarti harus buru-buru ya. Sebenarnya ada sisa waktu yang cukup untuk melakukan sholat yang sangat ringkas. Sholat yang sangat ringkas itu seperti apa? Seperti sholat sunnah mutlak, karena 2 rakaat dan fleksibel ya. Atau seperti sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu kan biasanya dilakukan dengan waktu yang ringkas. Nah, kalau hanya ada tersisa waktu yang cukup digunakan untuk sholat yang sangat ringkas, berarti tidak cukup untuk melakukan sholat fardu misalnya, maka sholat fardu pada saat itu harus diqodho. Wayajibulan wajib aidon halemali opo kodo uma ngodoni sholat qoblaha kang tetep ing dalam sadurunge tilkas sholat in jumiat lamun den jamak opo ma'aha sertane tilkas sholat. In jumiat lamun den jamak opo ma'aha sertane tilkas sholat. Kadzuhri kaya dene sholat zuhur ma'al asri sertane sholat asar. Wal maghribi lan sholat maghrib ma'al isya'i sertane sholat isya. Bisyarti baqa'is salamati kelawan syarat tetepe selamat minal mawani'i saking piro-piro perkara kang nyegah ba'da zawalil udhri ing dalam sakwise ilange uzur qadrol fardaini kelawan kaya kadar kirane sholat fardu loro, kelawan kaya kadar kirane sholat fardu loro bi akhaffi mumkinin kelawan luwih ringkes-ringkese perkara kang mungkin wat toharoti lan sesuci. Dan wajib juga untuk mengkodoi sholat yang sebelumnya sholat yang tadi waktunya tinggal sedikit itu. Wajib juga mengkodoi sholat yang sebelumnya jika kedua waktu sholat tersebut bisa dijamak, seperti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dengan syarat maneknya itu sudah tidak ada, sudah terbebas dari manek setelah hilangnya uzur, dengan ukuran 2 sholat fardu dengan sholat yang seringkas mungkin dan waktu untuk bersuci. Oke. Kalau misalnya tadi ya sisa waktu sholat asarnya tinggal sedikit, maneknya sholat hilang pada saat waktu asar misalnya. Kalau karena kita di sini lagi bahas haid, maka coba contohnya pakai haid ya. Haidnya selesai berhenti pada waktu sholat asar. Berarti waktu yang sebelumnya asar yaitu zuhur juga harus diqodho karena kedua waktu sholat ini bisa dijamak ya, dengan syarat terbebas dari manek itu setelah hilangnya uzur ya, dengan syarat maneknya sudah tidak ada, haidnya sudah bersih, nifasnya sudah bersih, dengan ukuran sisa waktu yang bisa digunakan untuk bersuci dan melakukan 2 sholat fardu yang ringkas. 2 sholat fardu yang ringkas berarti kira-kira berapa menit tuh ya, sekitar 10 menit ya atau 15 menit
Kalau waktu yang cukup untuk digunakan bersuci, menutup aurat, lalu melakukan 2 sholat fardu yang ringkas. Ini berarti minimalnya ya, minimal sisa waktunya itu segitu. Wa ilaika lan iku tetep maring sira amsilatan ana piro-piro contoh 5 maring perkara taqaddama kang wis dingin apa ma. Kalau suci di waktu asar berarti sholat zuhurnya di qadha. Suci di waktu isya sholat maghribnya di qadha. Misalun utawi contoh iku lau tahurat lamun suci sopo mar'ah qabla khuruji waqtil asri ing dalem sadurunge metune waktu asar bi khamsi daqaiqa kelawan 5 piro-piro menit fa innahu mangka temen setuhune kelakuan iku yajibu wajib alaiha ing atase mar'ah apa al asru salat asar. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono yajibu az-zuhru utawi salat zuhur idza tawaffarat ing dalem nalikane nuhoni apa asyurutu pira-pira syarat as-sabiqatu kang dingini. Lalu berikut ini contoh kasus untuk keterangan yang tadi. Misalun contoh yang pertama adalah jika seorang perempuan suci setelah habisnya waktu sholat asar misalnya, sucinya itu alhamdulillah bi khamsi daqaiqa 5 menit. Sucinya selama 5 menit. Berarti ini berkemungkinan keluar lagi setelah 5 menit itu ya. Misalnya suci selama 5 menit, maka dia wajib untuk melakukan sholat asar. Wa kadzalika, begitu juga wajib melakukan sholat zuhur jika memang telah memenuhi syarat yang sebelumnya, yakni ada sisa waktu yang bisa digunakan untuk bersuci dan melakukan 2 sholat fardu yang ringkas. Ya. Langsung ya, langsung adem. Kayak tadi tuh habis lari ngos-ngosan gitu terus misalun utawi contoh iku lau tahurat lamun suci sapa mar'ah minal haidi saking haid qoblal maghribi. Yang tadi suci di 5 menit terakhir waktu asar ya, contoh yang pertama. Qoblal maghribi ing dalam sadurunge maghrib bi khamsi daqaiqa kelawan 5 piro-piro menit, summa ba'dal maghribi nuli ing dalam sawise salat maghrib bi rubu'i sa'atin kelawan seperempat jam. Uhmiya pingsan sopo alaiha mar'ah fa innahu mangka temen setuhune kelakuan iku yajibu wajib alaiha ing atase mar'ah apa qada uzuri ngodoni salat zuhur ma'al asri sertane salat asar. Li anahu karena temen setuhune kelakuan iku tawaffarat nuhoni apa asyurutu piro-piro syarat as-sabiqatu kang dingini. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono yajibu al maghribu utawi salat maghrib kama kaya dene keterangan saya kang bakal tumeka apa ma fil mas'alati ing dalam masalah ats-tsaniyati kang kaping pindho. Contoh yang kedua, jika perempuan suci dari haid sebelum waktu maghrib 5 menit sebelum maghrib ya, qoblal maghribi bi khamsi daqaiqa 5 menit sebelum maghrib, berarti ya mirip-mirip dengan waktu di contoh pertama tadi ya, di akhir sholat asar sisa 5 menit. Summa ba'dal maghribi kayak 5 menit sebelum maghrib suci. Mandi dia ya. Mandi suci terus mau sholat gitu kan. Summa ba'dal maghribi setelah waktu maghrib dia pingsan selama 15 menit. Ketika waktu maghrib masuk dia lalu pingsan 15 menit, maka wajib bagi dia untuk mengqodoi sholat zuhur
dan sholat asarnya, karena syarat-syarat yang telah lalu itu sudah terpenuhi. Begitupun sholat maghribnya seperti keterangan yang akan datang. Oke. Suci sebelum 5 menit sebelum maghrib, berarti dia suci masih di waktu sholat asar. Lalu pada saat waktu maghrib masuk, dia langsung pingsan. Bersamaan dengan masuknya waktu maghrib, dia pingsan 15 menit. Maka yang wajib diqodho adalah sholat asarnya, lalu sholat zuhurnya, karena sholat zuhur ini bisa diqodho dengan sholat asar. Lalu sholat maghribnya juga diqodho jika dia sepanjang maghrib itu pingsan, ya, tanginya isya misalnya itu ya, berarti 3 qodoan sholat untuk dia. Al-mas'alatu utawi masalah atsaniyatu kang kaping pindho iku turu wul mani'i anyar tumekane perkara kang nyegah. Masalah yang kedua adalah datangnya penghalang atau datangnya manek. Kalau tadi tentang hilangnya manek ya, hilangnya haid, hilangnya nifas tuh. Berhentinya haid, berhentinya nifas. Nah, kalau ini tentang datangnya manek, datangnya haid misalnya. Bagaimana sholatnya perempuan pada saat haidnya baru datang. Idza hadut ing dalem nalikane haid sapa almar'atu wong wadon au nafisat atawa nifas sapa mar'ah. Awalal wakti ing dalem kawitane waktu sholat, au asna'ahu atawa ing dalem tengah-tengahe al wakti. Wastaghraqa lan ngentekaken opo al haidu haid wan nifasu lan nifas baqiyatal wakti ing sekerine waktu sholat wajaba mangka wajib ba'da zawalil mani'i ing dalam sakwise ilange manek opo al qodou ngodoni li sholati dzalikal wakti maring sholate mengkono-mengkono waktu. Jika perempuan haid atau nifas di awal waktu sholat atau pertengahan waktu sholat dan haid serta nifasnya itu terus ya atau menghabiskan sisa waktu sholat pada saat itu, maka pada saat maneknya hilang, saat haid dan nifasnya berhenti, haid atau nifasnya berhenti, dia wajib untuk mengqodoi sholat tersebut. Ya. Haid di awal waktu zuhur misalnya dan darahnya terus keluar sampai habis waktu zuhur dan sampai memenuhi syarat haid melebihi 24 jam gitu ya saya. Maka waktu zuhur yang menjadi waktu dia kali pertama mengeluarkan darah ya itu harus diqodho. Yang diqodho zuhurnya saja ya. Waktu setelahnya asar maghribnya tidak perlu. Bisyarti antakuna kelawan syarat yang ta'ana bisyarti antakuna kelawan syarat yang ta'ana sopo mar'ah anak iku qad adrokat. Teman-teman nemu sopo mar'ah, teman-teman nemu sopo mar'ah qabla turuwi dzalikal mani'i ing dalam sadurunge anyar tekane mengkono-mengkono manek ma ing waktu yasa'u kang amot opo ma tilka sholata ing mengkono-mengkono sholat ma'at toharoti sertane sesuci laha kedue tilka sholat illam yumkin lamun ora kongang opo takdimuha dinginaken toharoh dengan syarat dia perempuan tadi sebelum datangnya manek ya, sebelum datangnya haidnya itu
masih ada waktu yang cukup untuk melakukan sholat beserta toharoh jika memang memungkinkan untuk mendahulukan toharoh. Wajib untuk mengqadha syaratnya itu jika memang darahnya keluar, darah haidnya keluar pada saat setelah waktu yang cukup untuk dilakukan toharoh dan sholat, ya berarti sekitar mungkin awal waktu. Kalau contohnya pakai zuhur, awal waktu zuhur lewat 5 menit lah gitu ya. Misalun utawi contoh untuk masalah yang kedua ya. Misalun utawi contoh iku lautoro alamun anyar teka opo al haidu haid ba'da dukhulil waktu dalam sakwise melebune waktu sholat binis fisaatin kelawan setengah jam. Walam tusolli lan hale durung sholat sopo almar'atu wong wadon tilka sholata ing mengkono-mengkono sholat wajib maka wajib alal mar'ati ing atase wong wadon idza tahurat ing dalem nalikane suci sopo mar'ah opo antak dia yen tangodoni sopo mar'ah tilka sholata ing mengkono-mengkono sholat li anaha karena temen setune mar'ah iku wajadat nemu sopo mar'ah al wakta ing waktu al kafiyah kang nyukupi li ada itil kasolati maring nekaaken mengkono-mengkono sholat. Contoh yang pertama, jika haidnya itu datang setelah masuknya waktu sholat, setelah setengah jam ya, waktu sholat sudah berlalu setengah jam, lalu keluar darah dan dia belum sholat. Wajaba alal mar'ati, maka wajib untuk perempuan tersebut pada saat suci nanti mengkodoi sholat tersebut, karena dia menemukan waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau misalnya keluar darahnya pada saat barengi azan zuhur misalnya ya, atau barengi masuknya waktu sholat zuhur ya, tidak perlu dikodok karena kan tidak ada waktu yang tersisa yang cukup untuk melakukan sholat. Misalnya mutawi contoh iku lautoro'a lamun anyar teka opo al haidu haid ma'adukuli waktil asri sertane melebune waktu asar. Masalan kelawan umpamane lam yalzamha maka ora wajib ing mar'ah idza tahurat ing dalam nalikane suci sopo mar'ah opo antak dia yen tangodoni sopo mar'ah sholat al asri ing sholat asar. Li anaha karena temen setune mar'ah iku lam tudrik ora nemu sopo mar'ah zamanan ing mangsa ya sa'u kang amot opo zaman as-sholata tilka sholata ing mengkono-mengkono sholat. Contoh yang kedua, jika haidnya itu datang setelah masuknya waktu asar misalnya, maka dia tidak wajib ketika suci nanti untuk mengkodoi sholat asar tersebut, karena dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk melakukan sholat asar. Asarnya misalnya jam 15.03, pas jam 15.03 keluar darah haid, maka tidak perlu mengkodoi sholat asar tersebut. Asani utawi kang kaping pindho iku at-tawafu tawaf. Larangan yang kedua adalah tawaf. Yahrumu haram alal haidi ing atase wong kang haid wan nufasai lan pira-pira wong kang nifas apa at-tawafu tawaf bil ka'bati ing dalem Ka'bah. Haram untuk perempuan haid dan nifas tawaf di Ka'bah. Wa dalilu utawi dalile ala hurmatit tawafi ing atase kaharamane tawaf. Wa dalilu utawi dalile ala hurmatit tawafi ing atase kaharamane tawaf iku qauluhu dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rupane dawuh at-tawafu utawi tawaf iku bimanzilatis sholati ing dalem panggonane salat
illa annallaha angin temen setune Allah iku qad ahalla temen-temen ngalalaken sapa Allah fihi ing dalem tawaf annutqa ing ngomong, fihi ing dalem tawaf annutqa ing ngomong. Ya. Dalilnya tentang keharaman tawaf untuk perempuan yang haid dan nifas adalah sabda Nabi bahwa tawaf itu menempati tempatnya sholat. Ya, tawaf itu sebagaimana sholat, berarti haram untuk perempuan haid dan nifas melakukannya, kecuali illa annallaha, kecuali sesungguhnya Allah itu menghalalkan membicarakannya. Warawa lan ngriwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Aisyata saking Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya ing teman setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi laha maring Aisyah lamma hadot ing dalem sumangsane haid sapa Aisyah fil haji ing dalem waktu haji. Isna'i agawe yasira ma ing perkara yasna'u kang agawe ing ma sapa al haju wong kang haji ghairu alla tatufi angin yenta ora tawaf sapa sira bil baiti ing dalem Baitullah. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi bersabda ketika pada saat Siti Aisyah haid di waktu haji. Beliau berkata kepada Siti Aisyah, lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf. Itu berarti yang lainnya boleh, ya kecuali tawaf enggak boleh. Waqad ajma'alan teman-teman sepakat sopo al ulama ala tahrimit tawafi ing atase harame tawaf alal haidi ing atase wong kang haid wan nufasailan wong kang nifas. Wa ajma'ulan sepakat sopo ulama annahu ing temen setune kelakuan iku la yasihu ora sah minha saking haid apa tawafu fardin tawaf fardu wala tatawu'in lan ora tawaf sunnah. Wa ajma'ulan sepakat sapa ulama annal haido ing temen setune wong kang haid wan nufasa alan pira-pira wong kang nifas iku la tumna'u ora den cegah sapa haid wan nufasa min syai'in saking suwiji-wiji min manasikil haji saking pira-pira ibadah haji ma ada ing dalam selagine ngeliyani apa syai' ing dalam selagine ngeliyani apa syai' at-tawafa ing tawaf wa rakaataihi lan salat sunnah tawaf. Ya, para ulama telah sepakat tentang keharaman tawaf untuk orang yang haid dan nifas. Dan ijma ulama juga, kesepakatan ulama juga bahwa tidak sah tawaf fardu dan juga tawaf sunnahnya orang yang haid dan nifas. Lalu ulama juga bersepakat bahwa perempuan yang haid dan nifas itu tidak dicegah untuk melakukan rangkaian ibadah haji kecuali tawaf dan sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Ya, tuh asal itu utawi kang kaping 3 warabi'u lan kang kaping 4 iku masul mushafi ngepok mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Yahrumu haram alal haidi ing atase wong kang haid wa nufasai lan wong kang nifas apa masul mushafi ngepok mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Liqaulihi ta'ala karena dawuhe Allah Ta'ala rupane dawuh la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu
ora kena gepok ing Al-Qur'an illal mutahharuna angin sopo piro-piro wong kang suci. Wali qaulihi lan kerana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la yamassu orang gepok Al-Qur'ana ing Al-Qur'an sopo illa tohirun angin wong kang suci. Yang ketiga dan yang keempat adalah larangan memegang dan membawa Al-Qur'an. Haram untuk wanita haid dan nifas memegang dan membawa mushaf. Karena ayat Allah yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun dan sabda Nabi la yamassul Qur'ana illa thahirun, bahwa mushaf itu hanya boleh disentuh oleh orang yang suci. Wal muradu utawi kang den karepaken bil mushafi kelawan mushaf iku kullu ma saben-saben perkara kutiba kang den tulisi apa ma lidiro sati Qur'anin kerana belajar Al-Qur'an. Walau ba'du ayatin senajan sebagian ayat mufhimatin kang mahamaken. Wayah rumulan haram apa masul mushafi ngepok mushaf walau bi khirqatin senajan kelawan lemek. Wayahillu lan halal apa hamlul mushafi nggawa mushaf ma'a amtiatin sertane piro-piro banda in qasoda lamun neja sapa alhamilu wong kang gawa in qasoda lamun neja sapa alhamilu wong kang gawa almata'a ing banda wahdahu hale dheweke mata wa amma in qasoda lan anapun lamun neja sapa hamil al mushafa ing mushaf wahdahu hale dheweke mushaf fayahrumu mangka haram opo hamluhu. Yang dimaksud dengan mushaf adalah setiap benda yang ditulisi tulisan Al-Qur'an meskipun hanya sebagian ayat yang memahamkan. Wayahrumu tentang mushaf ada di Safinatun Najaya, sudah belajar semua. Mushaf adalah setiap benda yang ditulisi ayat Al-Qur'an. Ya, kalau dulu ditulisnya di pelepah kurma atau sebelum ada kertas mungkin ditulis di papan atau apa ya. Lalu juga termasuk yang di kertas ataupun di kain misalnya. Wayahrumu dan haram menyentuh mushaf meskipun dengan dilapisi kain. Pengen nyentuh mushaf tapi tangannya dilapisi kain. Dan boleh membawa mushaf beserta benda yang lain jika memang orang yang membawanya itu bermaksud untuk membawa benda yang lain saja. Seumpama kamu bawa tas isinya kitab misal Fathul Qorib dengan Al-Qur'an, kamu dalam keadaan haid, maka boleh membawa Al-Qur'annya itu dengan syarat memaksudkan atau meniatkan saya niat bawa kitab gitu. Atau saya niat bawa tas ya. Jangan diniati bawa Al-Qur'an, nantinya haram. Wa amma in qasada al-mushafa wahdahu fayahrumu. Tuh, kalau sudah niat aku membawa Al-Qur'an misalnya sambil menenteng tasnya. Nah, ini haram. Wa amma in qasada lan anapun lamun nejas sopo hamil al-mushafa ing mushaf wal mata'alan ing banda ma'an hale bareng awalam yaksid atawa ora nejas sopo hamil syai'an ing suwiji-wiji fayahillu mangka halal opo hamluhu indal alamati ing dalem mungguhe imam kang banget alime rupane Ar-Ramli Imam Ramli khilafan hale nulayani lil alamati maring imam kang banget alime rupane Ibni Hajarin Imam Ibnu Hajar.
Sedangkan jika meniatkan atau memaksudkan untuk membawa mushaf dan bendanya secara bersamaan atau tidak memaksudkan untuk membawa apa-apa, maka boleh halal membawa mushaf menurut Imam Romli, berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Oke. Jadi kalau misalnya bawa tas isinya Al-Quran dan kitab, ya, saya bawa tas berisi Al-Quran dan kitab, boleh, nggak apa-apa. Atau aku bawa tas gitu saja, atau nggak niat bawa apa-apa, syukur nenteng aja tas diisi Al-Quran dan kitab, misalnya kamu tenteng, wis, nggak berniat apa-apa, nggak ngerenteg apa-apa, maka boleh meskipun isinya Al-Quran. Ya, berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar, kebalikannya. Al-khomisu utawi kang kaping 5 iku al-lubsu, anteng fil masjid dalam masjid. Yahrumu haram alal haidi ngatasé wong kang haid wa nufasai lan wong kang nifas apa al-lubsu meneng atau anteng fil masjid dalam masjid. Liqaulihi kerana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh inni la wahilul masjida li haidin wala li junubin. Ini temen setune ingsun iku la wahillu, orang ngalalaken sopo ingsun, ya, tidak menghalalkan. Orang ngalalaken sopo ingsun al masjidah ing masjid liha idin kedue wong kang haid wala li junubin lan ora kedue wong kang junub. Perempuan haid dan nifas, ya, itu haram berdiam di dalam masjid, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang haid dan orang yang junub. Jelas ya, jelas dalilnya untuk larangan yang ini. Wakadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono mau, yahrumu haram apa at-taraddudu mider-mider. Apa at-taraddudu mider-mider fil masjid ing dalam masjid. Li anna taradduda karena temen setune mider-mider iku yusbihu, nyerupani apa taraddud al-muksa ing meneng. Al-muksa ing meneng. Dan juga haram mondar-mandir di dalam masjid meskipun tidak diam. Kalau diam itu kan kefahamannya duduk, ya diam. Ya duduklah, hitungannya itu duduk. Meskipun misalnya hanya ngobrol sebentar atau dengan durasi yang bisa dikatakan seperti orang yang istirahat sejenak, ya, duduk seperti untuk istirahat sejenak. Gitu. Mondar-mandir di dalam masjid meskipun tidak duduk, tidak diam, itu haram karena mondar-mandir itu seperti halnya diam. Karena memakan waktu yang lama di dalam masjid kan, meskipun hanya muter-muter aja gitu. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an biqasdil qiraati kelawan neja maca Al-Qur'an. Qiraatul Qur'ani iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an biqasdil qiraati kelawan neja maca Al-Qur'an. Yahrumu haram alal haidi ngatasé wong kang haid wan nufasa lan wong kang nifas. Apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an? Liqaulihi karena dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. La yaqra'u ora kena maca sapa al junubu wong kang junub walal haidu lan ora wong kang haid syai'an ing sewiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Haram untuk perempuan yang haid dan yang nifas membaca Al-Qur'an karena sesuai dengan sabda Nabi bahwa tidak boleh orang yang junub dan orang yang haid itu membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Wa inna ma tahrumu lan angin pestine haram apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an bisyuruti kelawan piro-piro syarat al-atiyati kang bakal tumeka. Dan haram membaca Al-Qur'an dengan beberapa syarat berikut. Kauniha yo anane kiroah, kauniha anane kiraatul Qur'an anak iku biqasdil qiraati kelawan neja maca Al-Qur'an wahdaha hale dheweke kiroah.
au ma'awairiha atawa sertane liyane qiraah. Yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca Al-Qur'an saja atau beserta tujuan lain. Ya, orang baca Al-Qur'an dalam keadaan haid, tujuannya memang untuk membaca ayat Al-Qur'an atau bertujuan membaca ayat Al-Qur'an sekaligus zikir misalnya. Fa'ilam taksid maka lamun orang neja sapa mar'ah al-qira'ata ing maca bi an qasadat kelawan yenta neja sapa mar'ah adzikra ing zikir awil mawa'idho atawa mituturi awil qasoso atawa cerita awit tahassuna atawa ngreksa apalan walam taksid lan ora neja sapa mar'ah ma'aha sertane adzikra awil mawa'id ila akhirih al-qira'ata ing maca lam yahrum mangka ora haram opo adamu qasdil qira'ah mangka ora haram opo adamu qasdil qira'ah. Bisa ya tulisannya pakai ain ya, adamu. Wa idza atlaqat lan ing dalem nalikane mutlakaken sapa mar'ah bi alam taksid kelawan yenta ora neja sapa mar'ah syai'an ing siwiji-wiji fakadzalika maka hale kaya mengkono-mengkono fa illam taksidil qiraah fakadzalika maka hale kaya mengkono-mengkono fa illam taksidil qiraah la yahrumu ora haram opo atlaqat la yahrumu ora haram opo atlaqat. Maka jika tidak bertujuan untuk membaca Al-Qur'an, contohnya bi'an qosodat misalnya seseorang itu bertujuan untuk pikir atau bertujuan nasihati atau bertujuan cerita ya karena memang ayat Al-Qur'an sebagiannya berisi cerita atau bertujuan untuk menjaga hafalan untuk orang yang menghafalkan Al-Qur'an walam taksid mahal qiraata lam yahrum dan tidak bertujuan hal lain bersamaan dengan qiraah ya walam taksid al-qiraata tidak bertujuan untuk membaca ayat Al-Qur'an maka tidak haram. Kalau hanya tujuannya itu hanya untuk hal lain bukan tujuan ingin membaca ayat Al-Qur'annya, tujuannya hanya untuk pikir saja atau menasihati saja atau karena membaca karena menjaga hafalan saja maka tidak haram. Wa idza atlaqat dan jika dia memutlakkan tujuannya dengan gambaran dia tidak memaksudkan apapun maka tidak haram ya. Baca ayat Al-Qur'an tanpa tujuan apa-apa, enggak mengkerentengkan, enggak menyebutkan tujuan baca Quran, enggak tujuan zikir, enggak tujuan mituturi, tidak bertujuan cerita, tidak bertujuan apapun, syukur maca, ya hanya baca saja, maka enggak apa-apa, enggak haram. Kauniha anane kiroah, anak iku bil lafzi kelawan lafad. Bihai tutus miau kelawan sekirane aweh ngerungu sopo mar'ah nafsaha ing deweke mar'ah. Syarat yang kedua adalah membaca Al-Quran itu dengan melafadzkan. Ukurannya itu dapat didengar oleh dirinya sendiri. Walihadza lan karena ikilah kauniha bil lafzi fala yahrumu mangka ora haram apa ijraul qiraati nglakoaken maca alal qalbi ing atase ati min ghairi tahrikil lisani saking tanpa ngobah-ngobahaken lisan. Oleh karenanya tidak haram jika hanya membaca di dalam hati tanpa menggerakkan lisan atau lidah. Kalau baca dalam hati nggak apa-apa. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ijraul qiraah an-nadharu utawi ngangen-ngangen fil mushaf ing dalem mushaf min ghairi tahrikil lisani
saking tanpa ngobah-ngobahaken lisan. Begitupun melihat dan mengangan-angan mushaf dengan tanpa menggerakkan lisan itu tidak haram. Sampai dijelaskan sedemikian rupa ya, bahwa deleng ya, menatap ayat Al-Quran, memikirkan ayat-ayat Al-Quran itu nggak haram. Yang haram berarti, yang jelas haram adalah memegang dan membawa ya. Kalau perinciannya yang tadi itu, jika niat membawa mushaf, jika ingin boleh maka jangan diniatkan membawa mushaf gitu. Kalau dengan dibarengi dengan membawa benda lainnya, kalau mushafnya saja ya jelas nggak boleh, karena berarti bersentuhan langsung dengan mushaf. Wa ajma'alan sepakat sopo al-fuqaha'u piro-piro ulama ahli fikih ala jawazit tasbihi ingatase wenange maca tasbih wat tahlili lan maca tahlil wasairil adhkari lan sekerine piro-piro zikir ghairil qur'ani kang sakliyane al-Qur'an lil haidi kedue wong kang haid wan nufasai lan wong kang nifas. Dan para ulama fikih bersepakat atas kebolehan membaca tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lain yang selain ayat Al-Quran untuk perempuan haid dan nifas. As-sabi'u wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw